kasih bagi yang sudah mensupport channel saya. Dan ini adalah mungkin pertama kali ya saya bikin video dan mau curhat gitu. Mau curhat, kok bisa sih orang miskin seperti saya gitu kan, orang gak punya seperti saya sampai bisa gabung di bisnis eco racing yang peluang usahanya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan ini sudah terbukti ya, sudah banyak leader-leader yang sudah sukses, yang mendapatkan reward mobil, motor, dan juga rumah luxury 1 miliar. Oke, dan di video kali ini saya nggak akan membahas tentang bisnis ini, melainkan saya akan curhat kehidupan saya yang sesungguhnya. Mungkin kebanyakan lihatnya gitu ya, orang lihat saya itu gabung di bisnis ini gitu, misalkan saya ini orang sukses, orang punya gitu, orang punya segalanya. Nyatanya nggak seperti itu teman-teman. Jadi saya mau bercerita gimana kehidupan saya sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau diceritakan ini sedih sekali sih, karena untuk kondisi rumah pun ya di kampung itu sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi pas kemarin tuh, pas PSBB ya di Jakarta itu, PSBB pertama itu saya ibaratnya kalau bisa dibilang sih, kalau di PHK sih ya bisa bilang di PHK ya, tetapi kan kalau bos saya itu gimana ya, kita itu ibaratnya udah kayak keluarga sih sama bos saya. Jadi begitu PSBB kelar, kita langsung ditarik lagi. Ribut sekali guys. Yang paling kecil saung. Assalamualaikum. Berantakan banget ya Allah, parah. Seperti ini guys, berantakan banget nih di rumah juga. Adik juga berantakan kayak gitu. Nah oke teman-teman, nah itu dia rumah saya yang hasil saya bekerja di sini selama beberapa tahun ya. Saya selama kerja di sini ya, ini di restoran Kedai Mancing itu kan sudah lumayan lama. Saya baru bisa punya rumah itu, dan mungkin ya sebagiannya buat biaya ibu dulu ya, sempet sakitan kayak gitu, buat biayain adek yang kecil, yang gede juga. Terus dulu kan sempet juga gitu kan beli motor kayak gitu ya. Alhamdulillah, meskipun sekarang motor nggak punya ya, rumah pun kayak gitu. Sempet sih punya motor gede juga, cuman karena kemarin itu masa pandemi, terus kena musibah juga rumah. Jadi itu tadi rumah itu atapnya itu pada berterbangan semua, jadi hancur habis. Jadi mau nggak mau motor saya mesti saya jual.
buat benerin rumah dan juga buat bertahan hidup selama masa pandemi pas kemarin. Ya mungkin keadaannya sekarang sih lagi drop lah, kalau bisa dibilang lagi drop banget. Masalah keuangan atau ekonomi itu mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Garut, mungkin orang-orang yang orang nggak punya yang seperti saya kayak gini ya, yang awam jauh dari bisnis, yang nggak ngerti apa istilah apa sih bisnis kayak gitu, boro-boro ya, nggak ngerti banget. Apalagi saya kan kerja kayak di sini kan, kayak di restoran itu masuk kadang kalau saya kan masuknya jam 7 nih, jam 7 pagi itu udah berangkat ke rumahnya si bos, pergi buat masak di rumah si bos, balik paling jam 11-an lah, jam setengah 12. Nah nanti di warung itu, di restoran itu kerja nyampe jam 10 malam, beres-beres kelar jam setengah 11 malaman lah. Boro-boro kan mengenal bisnis gimana, kadang-kadang capek langsung tidur. Nah baru sekarang ini aja sih saya pengen ngerubah nasib, maksudnya bukan ngerubah hidup, ngerubah nasib. Karena keluarga saya itu mungkin kalau orang-orang yang suksesnya ibaratnya bisa dibilang nggak ada sama sekali. Makanya saya pengen merubah nasib saya. Semoga di awal tahun 2021 ini saya bisa bangkit dan lebih bersemangat untuk mencapai semua cita-cita saya. Cita-cita saya sih nggak banyak, cuman yang pertama itu bisa bahagiain orang tua, bisa bahagiain keluarga lah. Dan mungkin untuk motivasi saya ikut di bisnis eco racing ini ya, biar saya pelajari apa sih itu bisnis gitu kan. Sebenarnya sebelumnya saya sih udah gabung di kayak penjualan online, seperti apa sih, ada Evermos dulu gitu kan. Cuman karena saya kan nggak konsentrasi karena sambil kerja juga, terus nggak istiqomah juga saya. Nah sekarang aja setelah melihat kok orang-orang bisa gitu kan, orang yang latar belakangnya gini kok bisa gitu kan, sukses di bisnis ini. Nah saya sih untuk sekarang saya juga nggak coba-coba lagi lah kalau sama bisnis. Jadi saya mau fokus, mau tekuni insya Allah. Jadi ini kan sebentar lagi udah mau awal tahun 2021 nih. Sekarang aja udah tanggal 28 nih, 28 Desember. Ya mudah-mudahan aja kita semua ya, teman-teman semua juga yang mempunyai motivasi ingin sukses ya, pengen bahagiain orang tuanya, semangat pokoknya. Yang satu harus punya impian dulu nih, harus punya impian, apapun impian kalian, itulah yang patut kalian perjuangkan, yang harus kalian perjuangkan. Satu itu punya impian, dan yang kedua itu kira-kira apa sih yang kalian impikan itu. Dan jangan lupa juga kalian itu harus mempunyai keyakinan. Sebab kalau kalian mempunyai impian tetapi tidak mempunyai keyakinan di dalam impian kalian itu, mungkin itu semuanya akan sia-sia. Jadi untuk meraih sebuah impian itu memiliki tahap gitu kan, dan prosesnya. Yang pertama kan kalian harus punya impian nih. Dan yang keduanya kalian harus mempunyai keyakinan. Kalian itu mempunyai impian itu, kalian juga harus yakin bahwa kalian itu bisa meraihnya. Yakin dan yakin terus dalam hati kalian. Dan jangan lupa juga, saya tips saran, selalu istiqomah lah.
dan usahakanlah 5 waktunya. Ya meskipun saya juga sih belum seberapa ya, apalagi ya masalah 5 waktunya itu saya juga masih, kalau kata orang Sunda mah belang betong gitu ya sholatnya. Ya tapi saya selalu berusaha agar saya bisa lebih baik lagi, karena saya ketahui bahwa saya ini harus sukses, harus bisa bahagiain orang tua saya, dan bisa menjadi motivasi di sebagian keluarga saya. Oke, dan selanjutnya setelah kalian harus mempunyai keyakinan, jadi kalian juga harus punya ini nih. Yang ketiganya itu, kalau kalian udah yakin sama apa yang kalian cita-citakan ini dan apa yang kalian impikan ini, kalian jangan lupa juga harus memegang teguh yang satu ini. Kalau misalkan punya impian, tapi kalau kalian tidak diperjuangkan, apakah akan tercapai atau tidak? Tidak kan? Ya, jadi intinya itu, kalian harus memperjuangkan impian kalian itu. Kalau kalian tidak memperjuangkan, jadi itu semuanya hanya akan sia-sia. Dan ibaratnya kita itu jangan sampai putus di tengah jalan ya. Ibaratnya kita mau makan nih, baru jalan sedikit aja gitu kan, tapi kalian itu mana ya, ibaratnya mau makan aja kan, kalau kita sendiri yang tidak berjuang dan tidak memperjuangkan untuk mengambil si makanan itu, gak mungkin bisa kecapai kan. Kalian gak bakalan bisa makan kalau kalian hanya duduk di situ aja. Nah ibaratnya seperti itulah. Nah dan yang keempat itu, kalian harus istiqomah. Memang kebanyakan orang itu yang ini aduh fatal banget, jarang banget, terkecuali kalian mempunyai motivasi yang sangat besar yang ada di dalam diri kalian. Begitupun sama diri saya sendiri. Terkadang semangat saya itu full banget, misalkan full habis-habisan full gitu, pengen ya semangat banget nih mau jalanin bisnis ini, mau jalanin ini itu. Tetapi satu hari, jangankan satu hari, jarak 4 jam 5 jam lah, semangat kalian itu udah ngedown lagi kan, udah nggak ada semangat lagi, lemas gitu kan. Nah disitulah kalian harus bisa menjaga benar-benar stamina apa sih namanya, apa ya, daya juangnya gitu loh. Harus ada daya juang, semangat, intinya itu semangatnya, istiqomah. Kalau misalkan jalankan bisnis, kalian cukup tekuni satu bisnis dulu aja, dan itu tuntaskan sampai titik kesuksesan. Ya mungkin itu aja sih. Dan setelah kalian istiqomah, insya Allah apa yang kalian impikan itu akan menjadi kenyataan. Yakin insya Allah atas izin Allah. Dan kalau saya boleh cerita sih, untuk menggapai suatu impian itu, saya kemarin cuman jarak waktu 6 bulan doang, saya alhamdulillah bisa meraihnya. Oke, dan mungkin karena ini durasinya mungkin juga terlalu lama, jadi untuk sementara sampai sini dulu. Dan bagaimana cara